Banyak keterbatasan. Pertama, keterbatasan usia. Betul tidak? Usia kita yang katanya pendek, antara 60 sampai 70 tahun. Ibu dan bapak siapa di sini yang sudah 60 tahun? Sisa berapa hari? Mudah-mudahan penuh dengan kesehatan, kebaikan, keberkahan. Surga itu panjang, tapi kita banyak keterbatasan, makanya harus menemukan jalan pintas. Di samping usia kita pendek, sementara jalan ke surga itu panjang. Apalagi setelah usia 40 tahun, Allah kembalikan kita menjadi tsumma ja'ala min ba'di quwwah dha'fan wa syaitan. Kalau sudah 40 tahun, Bapak Ibu sekalian, sebelum ke 60 sampai 70, fisik kita sudah malam, usia kita sudah menuk, rambut kita sudah memuk, kecantikan kita sudah membutut. Betul Bapak Ibu sekalian. Keterbatasan apa lagi Ustaz? Usia yang terbatas, fisik yang mulai banyak melemah. Nah, kata Allah Bapak Ibu sekalian di surat Ar-Rum, manusia itu memiliki dua periodisasi. Periode lemah menguat, yang kedua periode kuat melemah. Usia 0 sampai 40 itu periode lemah menguat. Usia 40 ke atas periode kuat melemah. Ibu dan bapak yang hadir di sini sedang ada di periode mana? Kelihatan gitu. Dari kuat menguat, tapi perlu ilmu mana? Kemudian Bapak Ibu, di samping kita melemah, kadang kita juga sakit, betul Bapak Ibu ya? Sehingga tidak bisa melaksanakan ibadah. Maka mudah-mudahan yang hadir di sini Allah berikan kesehatan. Amin. Untuk memaksimalkan ketaatan. Karena kalau kita sudah tidak sehat, tidak maksimal dalam taat, betul tidak Bu? Di samping digoda oleh hawa nafsu dan syaitan. Makanya apa kata Allah? Inna nafsal la'amaratu bisu. Hawa nafsu itu tidak suka dengan ketaatan kalian. Senangnya dengan kemaksi, maka setiap ketaatan kita bertemu dengan benturan dan kesulitan. Tuh Bapak Ibu sekalian, bukan? Bapak Ibu kita sedang ngaji ini ketaatan bukan? Ada kesulitannya tidak? Naon? Tunduk, oke. Ibu tahajud jam 3 ketaatan bukan? Ada kesulitannya tuh? Naon? Tunduk dari belum. Tarawih ketaatan bukan? Ada kesulitannya? Naon? Tunduk dari ibadah itu ketaatan bukan? Nikah itu ketaatan bukan? Ada kesulitannya tuh? Naon? Tunduk dari ibu jadi tunduk semua. Setiap kita menemukan momentum ketaatan berbenturan dengan kesulitan. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan hawa nafsu. Coba akhirnya jam 11 ibu setengah salapan, enaknya ngaos akan napi ujian, tunduk, tidur terus saya. Kesulitan. Punten, tolong jawab dengan jujur dan Ramadan tidak boleh bohong. Kayak di bumi yang kita ngaji ulah. Ayo terus. Pokoknya udah ngaji engkau. Namun ngaji di absen kudu briefing. Namun ngaji tun, tapi isi ngomong kan. Kenapa selalu ada benturan? Karena ibadah itu bertemu dengan kesulitan. Maka siapa yang ada di sini? Orang-orang yang telah mengalahkan hawa nafsunya itu. Makanya wajah-wajah di surga semua. Amin. Luar biasa.
Ibu pagi bangun jam 3 subuh supaya berturang gak bu? Tidur tahajud ayat tuh. Ibu milih mana? Kayak ibu-ibu sabrian bangun jam 3 di pojok kamar tidur tahajud istihoroh aja. Ditanya ke suaminya, ibu nah istihoroh, ibu sedang di persimpangan jalan, sedang di mana? Dia mau tidur atau bertahajud dan Allah memberikan jawaban. Ini bapak ibu kesulitannya, keterbatasannya. Padahal surga itu sementara kita sangat terbang. Kumaha tuh Ustaz, temukan jalan pintas tuh. Setuju tidak? Temukan jalan pintas. Tidak semua amal soleh kita bisa lakukan semuanya karena usia kita fisik kita kesehatan kita juga ada batas. Di samping digoda oleh dan hawa nafsu, syaitan syahwat sulit itu bu. Syaitan dan syahwat itu biasa tuh bu, itu baik. Betul bu. Ustaz kumaha atuh saya bisa menang ke surga? Temukan jalan pintas. Maka tema kita hari ini adalah jalan pintas ke surga. Kira-kira ibu dan bapak sekalian, materi ini penting atau tidak? Bu, penting atau penting banget? Saya akan informasikan kepada bapak ibu jalan pintas ini. Karena kita ini keterbatasannya banyak sehingga tidak punya waktu untuk melahap semua amal soleh, betul tidak? Maka bapak ibu, yang disebut jalan pintas itu adalah amal ter. Oh, ini saya yang bisa jawab. Amal terbaik. Terlalu. Yang disebut jalan pintas itu kata ulama adalah amal terbaik. Temukan amal terbaik dari ribuan amal baik. Kenapa? Karena kita punya keterbatasan waktu, tidak bisa melahap semuanya, betul tidak? Kalau nggak bisa dilahap semuanya. Maka mudah-mudahan kajian hari ini menyemangati dan menginspirasi kita untuk fokus dengan amal-amal terbaik. Ternyata bapak ibu sekalian, ada cerita bapak Ovi ini baru pulang dari tanah suci bapak ibu sekalian. Karena 10 hari pertama ada di tanah suci, kita doakan mudah-mudahan menjadi umratan makbulan. Sampai mana tadi? Sampai umratan makbul. Ini jadi lagu ini. Oke, bapak ibu. Ternyata Rasulullah itu baik banget sama kita, ngasih informasi kepada kita tentang amal terbaik itu. Apa kata Nabi? Ibnu Abbas berkata, ya Rasulullah, ayyul a'mal ahabbu ilallah. Ya Rasulullah, apa amal terbaik yang dicintai Allah itu? Apa kata bapak ibu sekalian? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Ibnu Abbas bertanya, kata Nabi, idkhalus surur ala qalbil mu'min, memasukkan rasa bahagia ke hati orang beriman. Apa bu? Memasukkan rasa bahagia ke hati orang beriman. Selama banyak orang beriman terbahagiakan dengan kita, selama itu kita sedang ada di amal yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu. Setuju Bapak Ibu sekalian? Di antaranya adalah Ustaz ilqaul basama, murah senyum. Coba saya tanya kepada Bapak Ibu, senyum itu mudah atau susah? Mudah atau susah? Vampir itu cuma melengkungkan bibir 2 cm, kalau tolong deh ya 2 cm loh. Betul tidak? Tanpa biaya, tanpa tenaga, tanpa waktu, betul? Tapi kenapa ada di antara kita yang tidak senyum ini? Karena senyum itu mudah, tanpa biaya, tanpa tenaga. Kenapa saya lihat banyak belum ada yang tidak senyum ini?
Tunduk. Ternyata kita menemukan jawaban, Pak. Kenapa? Al-lisanu migrofatul qalb. Lisan itu eskalasi hati. Jadi lisan itu tergantung suasana hati. Lalu ibu nunjuk bedak, kira-kira gampang nggak senyum? Coba enggak? Esek. Betul tidak? Makanya apa kata Yahya bin Mu'ad? Hati itu ada rasanya. Bisa manis, bisa pahit, bisa asam, bisa itu karena masak asin selalu. Itu bisa. Hati itu ada rasanya kata Yahya bin Mu'ad. Ustaz, bagaimana cara mengetahui hati, rasa hati seseorang? Lihat bibirnya, melengkung ke atas, plek atau jidat. Itu kelihatan hatinya itu. Berarti langsung plek, berarti hatinya rasa naon, Bu? Lalu jidat rasa naon? Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, amal terbaik itu jalan pintas itu adalah bahagiakan hati orang-orang beriman. Contoh Bapak Ibu sekalian, Ummu Salamah. Ummu Salamah ini istri Rasulullah SAW. Betul Bapak Ibu. Istri Nabi itu ada dua kubu, ada kubu Aisyah, ada kubu Ummu Salamah. Ada dua kubu itu. Tapi bayangkan ini kubu-kubu perempuan ahli surga. Jangan dibayangkan si Baeno gitu jangan. Ini adalah kubu-kubu ahli. Apa kelebihan Ummu Salamah? Detail banget memperhatikan Nabi. Bahkan ketika Nabi sedang tidur, Bu, ini apa keringat Nabi itu? Yang jarang terpantau adalah Ummu Salamah sering ngambil elap, kemudian dikeringkan, Bu, ditokok dan digosok-gosok gitu. Itu kerjaan Ummu Salamah. Pas Rasul lagi tidur, ambil elap, Bu, dikeringkan begitu. Karena sangat detail memperhatikan Nabi. Dan dosen saya, Profesor Ahmad Musaya, menyimpan hadis ini, Bu, di suami istri calon penghuni surga. Makanya kalau ibu pengen ke surga bersama suami, sudah ingin tidur, ambil lap. Itu keindahan, salah satunya adalah keindahan Ummu Salamah. Kita dalam memperhatikan Nabi. Lihat Bapak Ibu sekalian, saking hebatnya Ummu Salamah ini kepada Rasulullah dengan detail memperhatikan, ya Rasulullah, aku melihat wajahmu seperti sedang menahan sakit. Coba lihat Bapak Ibu sekalian. Aku melihat wajahmu seperti sedang menahan sakit. Kamu sakit apa? Apa kata Nabi? Wahai Ummu Salamah, aku sedang tidak sakit. Aku hanya ingat punya uang sekian puluh dirham dan belum sempat kita berikan kepada yang lain. Masa Bapak Ibu sekalian, aku ingat punya uang sekian puluh dirham dan belum sempat diberikan kepada yang lain. Rasul kehilangan kebahagiaan ketika belum bisa membahagiakan. Ini tidak keren ya, Bu? Ibu sedang ruda ketika punya uang belum diberikan kepada yang lain atau tidak punya. Kira-kira mana? Kita hebatkan Nabi, Bu. Dan Nabi mengajarkan kita apa? As'alunas liyas'adanas. Kalau ingin menjadi orang yang bahagia, bahagiakan yang lain. Tolong Bapak dan Ibu angkat tangan. Siapa yang ingin bahagia? Angkat tangan. Mudah-mudahan yang angkat tangan Allah bahagiakan dunia akhirat. Saya tanya, ada nggak yang sekarang tidak bahagia? Ada. Coba 1, 2. Ada nggak orang yang belum dapat bahagia? Apakah dia tidak nyari bahagia? Mungkin dia seolah-olah nyari bahagia, tapi salah mencarinya. Kalau ibu dan bapak ingin bahagia, jangan fokus mencari bahagia, berfokuslah untuk membahagiakan. Itu rumusnya. Paham Bapak Ibu sekalian? Selama ini ibu dan bapak mengejar bahagia itu mencarinya atau mengejar bahagia atau mencari apa tadi itu?
Jadi kan sekalian, cuma terus pengajaran tuh, pusatnya capek yang lewat jadi kritik tercarekan. Bapak Ibu, kenapa banyak yang lelah mencari bahagia tidak bahagia? Karena salah. Bahagia itu Bapak Ibu adalah pemberian Allah. Ustaz, bagaimana supaya saya dikasih bahagia oleh Allah? Jangan berfokus mencari bahagia, berfokuslah untuk membahagiakan. Setuju tidak? Itu mulai hari ini Bu. Berfokuslah membahagiakan banyak orang beriman agar Allah berfokus membahagiakan kehidupan kita. Setuju tidak? Dan itu konsep Nabi. Makanya orang beriman itu Bapak Ibu sekalian, mabniyatu sa'adatihi bil 'ata laisa bil akhdi. Orang beriman itu membangun kebahagiaan dengan memberi, bukan dengan mendapatkan. Ada Bapak Ibu di sini bahagianya ketika mendapatkan, ketika memberi. Jujur terus sekali. Kita masalah. Suami pulang dari masjid bulat, ditanya, Pak pulang bulat, beli kencang itu deh tuh. Kita gara-gara membeli kencang bulat juga. Ibu bisa telepon kayak minta pulangan, itu minta pulangan saja. Kalau Bapak Ibu ingin tahu kehebatan iman kita, maka lihat perasaan terdalam kita. Lebih bahagia mana, memberi atau mendapatkan? Ibu aslinya itu? Karena ibu tuh bilang memberi sampai udah di luar. Ayo Bu, kalau berpuluh-puluh tahun terbelakang kebahagiaan kita hanya mendapatkan. Mulai hari ini kita hijrah. Karena orang beriman imannya hebat itu adalah kebahagiaan dibangun dengan memberi, bukan mendapatkan. Setuju tidak? Sultan jawab dengan jujur. Lebih bahagia dapat parsel lebaran atau proposal masjid? Terus kamu jujur aja, pasal-pasal dulu. Lebih bahagia mana Bu? Dapat proposal atau pasel? Kok bahagia memberi? Kumaha ya kan? Jadi saya tahu kan? Hawa. Ayo sekalian. Nabi itu kehilangan kebahagiaan ketika belum bisa membahagiakan urusan karyanya. Saya dapat juga itu dari beliau. Ini motivator hebat ini. Berfokuslah untuk memberi. Berfokuslah untuk membahagiakan. Biar Allah berfokus untuk memberikan kebahagiaan. Sok Bapak Ibu mulai praktekkan setiap hari punya program membahagiakan. Ustaz saya belum punya apa-apa. Senyum. Senyum itu sihir yang dibolehkan. Kenapa? Karena bisa mempengaruhi orang menjadi bahagia kalau kita senyum. Betul Bapak Ibu sekalian? Tapi jangan sembarangan senyum. Karena kata Nabi yang menjadi ibadah itu kalau kita lemparkan senyum kita ke wajah kalau ke tembok, ke tiang listrik, itu beda itu. Ayo bahagiakan orang lain dengan senyuman terbaik. Punten Bapak Ibu, senyum itu bukan sekedar karakter, tetapi menjelaskan tentang kehebatan dan kedalaman iman seseorang. Setuju tidak? Coba banyak senyum, tapi jangan bisa dijadikan satu-satunya soda. LDKN ke rumah aku bawa proposal itu senyum gitu. Ini setuju tidak Bapak Ibu sekalian? Setuju tidak? Coba lihat Ibu Bapak sekalian. Saya sedikit cerita tentang dia. Ibu tahu Sofia binti Huyai. Ini istri Nabi. Berketurunan orang Yahudi yang Nabi nikahi setelah perang Khaibar. Cantik, tapi tingginya di bawah rata-rata bangsa Arab. Sehingga
Sofia ini sulit untuk naik unta karena badannya pendek, di bawah rata-rata bangsa Arab. Tapi ibu tahu bagaimana cara Nabi membahagiakan Sofia, Bu? Nabi menjatuhkan lututnya ke tanah dan menegakkan kaki kanannya agar Sofia bisa naik ke paha Nabi, kemudian naik unta. Karena pada akhirnya iman itu cerita bagaimana kita bisa membahagiakan orang lain, betul tidak? Makanya ibu nanti kalau mau naik mobil, kalau apa jongkok begitu. Perhatikan ibu sekalian. Nabi sedang iktikaf. Kemudian Sofia ini datang ke masjid. Kemudian kata hadasa sa'atan, ngajak ngobrol Nabi beberapa jam. Ternyata nggak ada yang penting. Hanya seorang istri yang curhat kepada suami. Perhatikan sama Bapak Ibu. Rasul sedang iktikaf di masjid di 10 terakhir Ramadan. Datang istrinya ke masjid ngajak ngobrol lagi terpenting. Tapi Nabi mendengarkan dengan baik. Itu iman betul. Bagaimana cara membahagiakan? Nanti ibu uji suami ibu ketika iktikaf ibu datang ke masjid terus ngobrol. Kira-kira ibu atau carian? Ibu tak apa yang kiranya? Nabi dengerin itu iman Bapak Ibu sekalian. Karena iman itu bisa tetap membahagiakan. Nabi Sofia ngobrol dengan kami. Ketika selesai Sofia pulang, Nabi antarkan ke rumahnya dan kembali ke masjid untuk melaksanakannya. Ini cerita apa, Ustaz? Cerita tentang iman ini. Maka bohong iman kita kalau kita tidak punya seni dan program untuk bisa membahagiakan banyak orang. Karena amal terbaik itu 5 menit dahulu. 5 menit dahulu. Makanya pelajaran kedua Bapak Ibu, kenapa Nabi mendengarkan obrolan Sofia yang tidak penting? Karena dalam rumah tangga itu yang penting bukan mencari obrolan penting, yang penting ngobrol walaupun enggak salah-salah. Dalam rumah tangga itu yang penting bukan mencari obrolan penting, tapi yang penting ngobrol walaupun penting. Tapi obrolan yang tidak penting dalam rumah tangga itu penting, walaupun sebetulnya tidak penting. Kenapa banyak suami istri yang kehilangan obrolan, Bu? Karena mereka menduga harus menemukan obrolan yang penting, bukan obrolan penting, tapi yang penting itu walaupun tidak. Tapi dalam rumah tangga obrolan yang tidak penting itu penting, walaupun sebetulnya tidak penting. Ini tanya ke Bapak, ayah sama Mina, itulah Bu. Gak usah membahas tentang masalah indeks per kapita bangsa kita ke suami, dia ayah sama Mina, ibu sama, oh itu. Saya itu sangat sedih, Ustazah. Ini ada guru saya senior, guru pesantren, dan saya banyak dibina sama beliau, Masya Allah. Berkah saya selalu dengan Ustaz, mudah-mudahan sakinah mawaddah warahmah sampai ke surga Insya Allah. Apa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya itu sedih, Bu. Banyak keluarga-keluarga yang temanya itu adalah kuliner. Mereka mencari tempat-tempat kuliner, tapi lihat mereka menyedihkan. Satu meja, betul nggak, Bu? Coba, mereka sudah banyak kehilangan yang berharga. Memang temanya kuliner barang-barang, tapi lihat di satu meja, walaupun kita tidak boleh suruh tuh, mereka sedang ngobrol pakai WA gitu. Sedih, itu nggak budaya dulu ya. Banyak yang begitu. Ustaz, suami saya makin soleh bisa, nah gitu Bu, makin tidak banyak ngobrol. Itu bukan cara soleh. Bahkan kata Dr. Aron itu, indama ihtifa'ul khub, ketika cinta sudah mulai memudar, qillatul kalam bainahuma, semakin sedikit obrolan di antara keduanya. Jadi semakin tidak ada pembicaraan bukan karena kesolehan
Dulu apa yang menyatukan ibu dan suami ketika menikah apa? Ibu suka bilang kalau ngobrol kan betul bu. Memang saya itu terkasih. Suami saya itu memang terbutut, tapi musuh tidak kasih. Tapi kalau ngobrol teh asal nyambung teh. Gitu kan bu? Obrolan yang nyambung yang menyatukan kita dalam pernikahan. Kenapa setelah menikah tidak ada obrolan? Betul tidak? Cerpen, ternyata faktornya adalah cinta yang sudah mulai ada. Makanya rumah tangga yang sehat itu 70%, biar rame itu ngobrolnya ibu mendukung Persib, bapak lu Persida berasa. Sama aja. Ini orang sekalian ya. Jadi sebetulnya kalau saya banyak kalau saya habis, jadi ibu dan bapak Nabi sepanjang Ramadan tidak banyak kegiatan. Kegiatan ini cuma 3 saja, dan itu pun disusun dalam kurikulum Ramadan di Al-Baqarah. Dan di antara program Nabi adalah Azwadun Nas, menjadi orang yang paling dermawan sepanjang Ramadan. Karena bulan ini Bu, sangat gagal kita untuk mendapatkannya. Kalau hari-hari yang kita jalani sepanjang Ramadan tidak menjadi sumber kebahagiaan bagi banyak orang. Karena ternyata Nabi program terbaik sepanjang Ramadan adalah menjadi orang yang paling dermawan, untuk mencipta banyak senyum, untuk mencipta banyak bahagia di hati orang-orang beriman. Ada 15 hari lagi Bapak Ibu sekalian, maka bukan tidak boleh ibadah yang lain, tapi jangan sampai tidak memperhatikan bagaimana cara kita membangun keindahan hablu nanas di bulan Ramadan ini. Ini mungkin mudah-mudahan kita semua bisa menemukan jalan pintas ke surga dengan menjadi orang yang paling bermanfaat bagi yang lain dan menjadi sumber bahagia bagi banyak hati. Mohon maaf karena waktu saya habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.